Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qultu ya Rasulullah, ara'aita law nazalta wadiyan wa fihi syajaratun qad ukila minha wa wajadta syajaratan lam yukal minha fi ayyiha kunta turti'u bi'irati? Qala fil ladzi lam yurta' minha, ta'ni anna Rasulullah lam yatazawwaj bikran ghairaha. Jemaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan sebahagian dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang mulia, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha telah menceritakan, dia telah bertanya, ya Rasulullah, bagaimanakah sekiranya Anda ya Rasulullah singgah di satu lembah. Di lembah itu terdapat pohon yang buahnya telah dimakan. Kemudian ada lagi satu pohon yang buahnya sama sekali belum dimakan. Maka Ibunda Aisyah tanya, pada pohon manakah Anda akan menambatkan unta Anda? Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, fil ladzi lam yurta' minha. Maksudnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan meletakkan pada pohon yang belum dijamah oleh siapapun. Hadis ini menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih senang menikah dengan gadis daripada janda. Kalau Nabi disuruh memilih untuk menambatkan kendaraannya itu pada pohon yang sudah dimakan buahnya oleh orang lain dengan pohon yang belum dimakan buahnya oleh orang lain, ketika itu Ibunda Aisyah tanya, mana yang lebih senang? Kamu tambatkan di mana? Maka Nabi memilih pada pohon yang buahnya belum dijamah oleh orang lain. Maknanya Nabi itu lebih senang menikah dengan gadis daripada dengan janda. Di dalam riwayat yang lain, An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah, urituki fil manami marratain, idza rajulun yahmiluki fi sarqati haririn fayaqulu hadhi imra'atuka fa'akshifuha fa idza hiya anti fa'aqulu iyakun hadha min yundi. Dalam riwayat yang lain Ibunda Aisyah telah menceritakan bahwa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau wahai Aisyah telah diperlihatkan kepada aku pada saat aku tidur, maksudnya dalam mimpi. Jadi Nabi itu bermimpi tentang Ibunda Aisyah sebanyak 2 kali. Dalam mimpi itu ada satu orang laki-laki membawa Ibunda Aisyah dalam balutan kain sutra. Dan laki-laki itu mengatakan bahwa ini istri kamu. Kata laki-laki itu dalam mimpi, dia mengatakan kepada Nabi, ini istri kamu. Maka aku pun menyingkap karena diberitakan bahwa ini istri kamu. Nabi pun mau nengok istrinya seperti apa. Kata Nabi, setelah aku buka, ternyata itu adalah engkau wahai Aisyah. Maka
Nabi SAW ketika itu mengatakan, Nabi SAW mengatakan ketika itu, jika ini dari Allah, maksudnya 2 kali mimpi itu memang dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena kan Nabi itu tidur mimpi tidak diganggu sama setan, beda sama kita. Jadi Nabi itu dalam tidurnya pernah bermimpi diperlihatkan istrinya, yaitu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha sebanyak 2 kali. Kata Nabi, jika ini dari Allah, niscaya Aisyah itu akan menjadi istri saya secara kenyataan, bukan dalam mimpi, memang betul-betul dia akan menjadi istri saya. Ya, kita sudah melihat dan mimpi Nabi SAW memang sudah nyata, Ibunda Aisyah menjadi istri Nabi. Jadi 2 hadis ini menyatakan bahwasanya keinginan Nabi untuk menikahi wanita gadis, wanita yang belum dijamah oleh siapapun. Di dalam riwayat yang lain, An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, qafalna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghazwah, fata'ajjaltu ala ba'irin li utufin, falahiqani raqibun min khalfi, fanakhasa ba'iri bi'anaratin, fanakhasa ba'iri bi'azanatin bi'anazatin, kanat ma'ahu fantalaqa ba'iri ka'ajwadi ma anta ra'in minal ibil, fa idza Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ma yu'jiluka, qultu kuntu haditha ahdin bi'urusin, qala abikran am sayyiban, qultu sayyiban, qala fahalla jariyatan tula'ibuha wa tula'ibuka, qala falamma dhahabna linadkhula, qala amhilu hatta tadkhulu lailan ay isya'an likai tantashita syamsa wa tastahiddal mugibah. Jabir bin Abdullah menceritakan bahwa kami pulang dari peperangan bersama dengan Nabi. Maka Jabir ini memacu kendaraannya sehingga kendaraan itu lebih cepat. Dia berada di sebelah depan. Karena untanya itu, kendaraannya itu ketika itu berjalan santai aja, maka dipacu agar lebih cepat. Kemudian ada 1 orang pengendara dari belakang menyusul Jabir. Ketika hampir dekat, maka kendaraan aku telah ditusuk dengan sesuatu, sehingga kendaraan aku ini tak cepat lagi berjalan, lambat betul, macam unta yang ngantuk berjalannya. Kemudian sekali aku tengok, rupanya orang itu adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Jabir. Sekali aku tengok ke belakang, rupanya yang menyucuk unta saya ini adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanya kepada Jabir, "Ngapu di kau nak cepat-cepat balik nih? Ngapu di kau tergesa-gesa di kau nak balik nih?" Kata Jabir radhiyallahu anhu, "Aku baru aja nikah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanya, abikron am sayyiban, janda atau gadis? Kata Nabi kan, jadi kau nikah tuh janda atau gadis? Kata Jabir radhiyallahu anhu, janda ya Rasulullah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya, ngapo di kau tak milih gadis? Kalau di kau pilih gadis, kamu kan akan dapat bercanda dengannya, dia pun bisa bermain-main dengan kamu. Sedangkan dengan janda aja Jabir ini tak sabar, dia nak cepat aja sampai dekat rumah, apalagi dengan gadis, masya Allah. Maka kami pun terus berjalan bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena melihat keadaan Jabir yang macam tak sabar di kendaraannya nak cepat sampai aja tuh, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, amhilu, santai aja Jabir, santai aja.
kita perkirakan pokoknya sampainya tuh nanti sudah malam. Ai isyaan, ya minimal kita sampai di sana sudah isya lah gitu. Jadi kalau sudah sholat isya kita sampai sana, likai tantashitos syaita wa tastahidal mugiba. Mungkin istri kita di sana belum siap-siap lagi. Jadi rambut kusutnya sudah bisa disisir dengan baik. Ataupun dia juga sudah bisa mempersiapkan dirinya. Kalau kita balik dia sudah siap dengan dirinya. Kalau tergesa-gesa maghrib gitu sampai sana kan tak sedap rasanya. Jadi kata Nabi santai aja gitu. Kita perkirakan pokoknya sampai sana udah malam. Maksudnya sudah isya. Memang keadaannya seperti itulah dalam perjalanan. Selain menikahi gadis, Nabi SAW pun membenarkan sahabat-sahabat menikahi janda. Jadi bukan berarti tak baik nikahi janda, bagus juga menikahi janda. Seperti sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Ini beberapa riwayat yang terdapat di dalam Sahih Bukhari.